Halo, Sobat Smart People, dimanapun berada, kita berjumpa kembali di dalam konten kali ini, di mana saya akan membacakan di dalam Roma 8 ayat 28. Jadi, ketika saya mendapatkan tugas untuk sharing firman, eh, saya itu bingung, Tuhan, yang mana Tuhan? Karena banyak sekali yang bisa dibahas, tetapi yang Tuhan mau itu yang mana? Sampai beberapa waktu lamanya saya itu baru nemu, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28 ini yang akan saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dikatakan di sini bahwa kita itu anak-anak Tuhan ini ngerti bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi apapun itu akan Tuhan buat supaya bisa mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anaknya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa kita itu adalah orang-orang pilihan Allah. Tuhan itu punya rencana buat setiap anak-anaknya. Panggilan kita itu bisa berbeda. Tetapi setiap anak-anak Tuhan itu punya panggilan di dalam hidupnya. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita pasti pernah ya merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kok rasanya apa-apa itu dibuat Tuhan itu yang terbaik gitu loh buat kita. Jadi mungkin akhir-akhir ini juga teman-teman tuh merasakan kok rasanya itu beda ya kalau kita itu mengikut Tuhan. Semuanya itu seakan-akan itu udah disetting gitu loh. Terlaksana dengan baik. Meskipun ada satu dua problem, tetapi semuanya itu pada akhirnya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, masalahnya tidak semua kita itu bisa merasakan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik buat kita. Banyak mungkin juga teman-teman yang saat ini mendengarkan itu merasa, kok hidupku itu seperti kayak gini ya, kok nggak baik ya. Kita ngerti bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi kenapa kok kita itu nggak bisa dapat gitu loh. Kok rasanya hidup itu rasanya kayak susah gitu. Rasanya kita itu mengalami deadlock ya, jalan buntu gitu. Nggak, seakan-akan tuh nggak ada jalan keluar. Padahal sudah dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 tadi itu. Itu sesuatu yang Tuhan nyatakan, yang pasti terjadi. Nah, ada beberapa hal yang mau saya bahas, mungkin bisa menjadi panduan buat teman-teman gitu ya. Kenapa sih kok kita itu tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tidak ada baik-baiknya rasanya itu. Nah, yang pertama itu ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan. Nah, saya akan bacakan di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saya ambil contoh ya, salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang sangat terkenal, pasti teman-teman semua pernah mendengarnya ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini judulnya itu ditulis
perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi ceritanya di sini Tuhan itu sedang menyampaikan firman-Nya kepada Abram, supaya Abram tuh nggak takut, gitu ya. Tuhan itu adalah perisainya Abram, gitu ya, tamengnya gitu ya. Dan Abram akan mendapatkan upah yang sangat besar. Itu janji Tuhan kepada Abram. Nah, tetapi di sini Abram itu belum serta-merta mempercayai Allah ketika firman disampaikan. Upah besar apa? Gitu ya. Wong Abram itu di ayat yang kedua itu ngomong, Tuhan, apa yang akan kau berikan kepadaku? Lah, anak aja aku nggak punya. Intinya gitu ya, bahasa sehari-harinya gitu ya. Kalau boleh saya analogikan. Itu. Yang akan mewarisi rumahku itu hambaku loh, Eliezer. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Jadi Abram ini mengerti bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Tetapi Abram berpikiran bahwa Tuhan itu tidak mau memberikan kepadanya seorang keturunan. Sehingga dia menjadi apatis gitu ya tadinya itu. Padahal ketika Tuhan berfirman, itu adalah suatu kepastian. Itu adalah jaminan. Kenapa toh kok banyak anak-anak Tuhan itu yang nggak bisa percaya gitu ya ketika Tuhan ngomong, ketika Tuhan berfirman. Karena seringkali apa yang Tuhan nyatakan kepada kita itu bertolak belakang dengan kenyataan yang kita lihat pada saat itu. Jadi Abraham pun demikian. Waktu itu namanya masih Abram ya. Abram pun itu demikian. Ketika Tuhan ngomong bla 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 gitu, wah jangan takut, aku ini perisaimu. Aku akan memberi upah yang sangat besar. Abram tuh dengan pemikirannya yang kalau orang ngomong itu otak kita itu cuma segede bakpo gitu ya. Nggak bisa menangkap rencana Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan. Kalau enggak Tuhan nyatakan sama kita gitu ya. Demikian juga Abram. Abram melihat dengan kacamatanya dia. Loh, lah apa toh yang mau engkau berikan? Lah orang lain itu kan punya keturunan sehingga nantinya ketika dia meninggal,
dia bisa mewariskan segala sesuatunya kepada keturunannya. Lah, Abraham itu apa? Dia sama istrinya itu udah tua. Lah, buat apa berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarai itu, kalau sudah meninggal malah orang lain yang menikmati. Tetapi di sini Tuhan itu ngomong, kalau Eliezer ini tidak akan menjadi ahli warisnya. Tuhan itu yang akan memberikan keturunan kepada Abraham. Anak kandung disebutkan ya di dalam ayat yang keempat itu. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan tegaskan pada Abraham. Ketika kita menjadi sahabat Allah, Tuhan akan nyatakan banyak hal, segala sesuatunya, sehingga kita itu bisa mengerti. Paling enggak itu apa sih yang mau Tuhan nyatakan, apa yang mau Tuhan lakukan terhadap kita. Di sini ketika Tuhan membawa Abraham melihat bintang-bintang, ya suruh ngitung, terus Tuhan ngomong, demikian banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Lalu Abraham ini langsung percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Ketika awal Abraham itu menjadi apatis gitu ya. Apa sih yang mau Tuhan nyatain? Tapi ketika Tuhan sudah tegaskan sekali lagi, Abraham itu langsung percaya. Jadi di sini saya lihat bahwa Abraham itu seseorang yang mempunyai iman gitu ya terhadap Tuhannya. Kita bisa lihat bahwa ketika Abraham sama Lot ini mempunyai banyak harta benda sehingga anak buahnya itu bertengkar ya karena berebut gitu. Nah, sehingga Abraham ngomong, kita sebaiknya berpisah. Nah, kamu mau milih yang mana? Abraham memberi kesempatan pertama kali kepada Lot untuk memilih tempat yang akan ditinggali. Nah, di sini terlihat bahwa Abraham itu seseorang yang mempunyai iman. Kalau orang, apalagi dia yang istilahnya itu dipanggil ya sama Tuhan, dikasihin perintah gitu ya. Abraham, kamu keluar dari kotamu, pergilah ke tempat yang akan aku berikan. Dan di sana dalam perjalanannya itu Abraham diberkati. Seharusnya Abraham itu kalau secara manusia itu bisa aja dia ngomong sama Lot. Lot, yuk kita berpisah. Aku pilih dulu ya. Karena dalam kita sampai dalam perjalanan ke sini itu, sebenarnya itu kan kamu nggak disuruh sama Tuhan kan untuk pergi. Kan karena kebaikanku aja aku ajak. Dan sampai akhirnya kamu pun juga diberkati oleh Tuhan. Nah, bisa aja seperti itu. Tetapi Abraham itu kita lihat di sini itu dia nggak ngambil pusing. Dia percaya bahwa dimanapun dia berada, itu Tuhan pasti memberkati dia. Jadi mau itu di tempat yang kelihatannya menyenangkan maupun di tempat yang kelihatannya gersang. Kalau ada tangan Tuhan yang memberkati, itu tidak ambil pusing. Nah, di sini kita lihat bahwa Abraham pun demikian. Dia mempunyai kepercayaan kepada Tuhan.
Sehingga ketika Tuhan ngomong, kamu akan mempunyai seorang anak kandung yang akan menjadi ahli warismu. Tetapi dengan berjalannya waktu, meskipun ya Abram ini seseorang yang percaya, itu dia juga bisa menjadi goyah loh. Kita lihat dari cerita yang selanjutnya, Sarai itu ngomong sama Abram bahwa Tuhan tidak memberi dia seorang keturunan, tidak Tuhan itu tidak memberikan anak terhadap buat Sarai gitu ya, untuk dia mengandung. Sehingga Sarai mengusulkan kepada Abram, ambil aja hambaku Hagar ini. Kan kita nantinya mempunyai seorang keturunan. Nah, di sini kita lihat bahwa Abram itu mulai goyah. Karena pada akhirnya dia itu nurutin apa yang disodorkan oleh Sarai. Abram akhirnya mengambil Hagar. Dan memang dari Hagar ini Abram mempunyai keturunan. Mungkin saat itu Abram itu berpikir, oh iya ya, kalau Tuhan memberikan seorang keturunan, seorang anak kandung, itu kan tidak selalu dari Sarai. Itu bisa aja melalui Hagar. Dan memang hal itu terjadi. Sehingga lahir Ismail. Tetapi apa yang kita lihat? Ternyata itu bukan yang terbaik yang mau Tuhan beri. Bukan itu planningnya Tuhan. Nah, saya mau ngajak kita untuk melihat di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Nah, di situ akan terlihat bahwa keputusan Abram mengambil Hagar sebagai istrinya itu adalah keputusan yang keliru. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat yang ketiga, lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat yang ke-10,
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Dikatakan bahwa setelah Abraham itu mempunyai seorang anak Ismail gitu ya. Tuhan itu datang lagi ketika Abraham berumur 99 tahun. Mestinya kalau memang Ismail itu yang menjadi anak perjanjian antara Allah dengan Abraham, kan ya udah, Tuhan nggak perlu datang lagi sama Abraham dan menyatakan bahwa nantinya itu Sarah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dikatakan bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu, Tuhan berfirman kepada Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan menyatakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi di situ dinyatakan bahwa Tuhan itu akan membuat Abraham itu sangat banyak. Tetapi ketika janji itu dinyatakan, itu ada syaratnya. Nah,
syaratnya itu Abram ini hidupnya harus tidak bercelah. Jadi kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan, sesuatu yang Tuhan nyatakan itu terjadi dalam hidup kita kalau kita itu nggak melaksanakan apa yang menjadi syarat-syarat yang dimaui Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak bisa mau enaknya aja gitu ya. Nah di sini Abraham pun itu juga dia dikasih syarat sama Tuhan supaya hidup nggak bercelah. Namanya pun diganti oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan Abram ini menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dari Abram menjadi Abraham. Nah, di situ dinyatakan bahwa anak yang berumur 8 hari itu mesti disunat. Dan kalau tidak disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Karena mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Nah, ketika Allah itu berfirman bahwa disebutkan tentang istrimu Sarai. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Karena Tuhan itu akan membuat Sarah ini melahirkan seorang anak laki-laki dan dikatakan bahwa Sarah ini akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Jadi raja-raja itu akan lahir dari keturunan Sarah ini. Dari anak yang lahir dari kandungan Sarah. Tetapi lagi-lagi kita lihat bahwa Abraham ini mentertawakan gitu ya di dalam hatinya. Dia mungkin merasa lucu gitu ya dengan apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Dia mungkin merasa, aduh Tuhan, istriku itu kan udah tua. Dia membatasi karya Tuhan di dalam hidupnya. Seringkali kita pun juga demikian ya. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, ketika Tuhan mau kita melakukan sesuatu, memberi yang terbaik, tapi kita itu cuma melihat apa yang menurut kita itu baik. Udah Tuhan, gini aja, cukup. Gak usah, misal ya, apa namanya, kita itu disuruh Tuhan berjalan gitu ya. Ayo, kamu berjalan ya, apa namanya, sejauh 4 kilo gitu umpamanya. Nah, di tengah-tengah itu kita baru berjalan 2 kilo, kita itu menemukan tempat itu yang kelihatannya itu sangat enak gitu ya. Sangat rindang. Di situ segala sesuatunya itu menyenangkan buat kita. Ketika Tuhan ngomong, ayo jalan lagi sampai 4 kilo, kita tuh bisa ngomong gini, Tuhan, udahlah Tuhan nggak perlu berjalan 4 kilo. Ini 2 kilo aja udah bagus loh Tuhan. Aku udah seneng loh di sini. Udah ini terbaik buat aku. Nggak usah ya Tuhan ya. Kita tuh seringkali tuh menawar dengan Tuhan itu. Kita merasa bahwa nggak perlu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita itu nggak perlu dilakukan. Kita udah puas dengan apa yang menurut kita itu sudah baik gitu ya. Abraham pun demikian. Ketika dia melihat bahwa dia sudah punya keturunan kok dari Ismail. Itu udah cukup dalam hidupnya. Nggak perlu lagi Sarai. Itu melahirkan seorang anak laki-laki. Toh dia udah tua. Rasanya nggak mungkin deh Tuhan. Dia lupa gitu ya. Atau mungkin
dia meremehkan Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Kalau apapun yang sudah Tuhan firmankan, itu pasti jadi. Bukankah kita sering gitu ya mendapatkan di dalam hidup kita gitu ya, Tuhan berjanji. Memang kita mempunyai masalah ya yang sangat besar yang kelihatannya itu nggak mungkin ada jalan keluarnya. Tapi Tuhan ngomong masalahmu akan selesai. Dan dengan berjalannya waktu, ternyata kita melihat bahwa masalah kita itu memang benar-benar selesai dengan caranya Tuhan. Dan kita melihat, iya ya, ternyata masalahku juga bisa selesai ya, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Yang tadinya itu udah terpikirkan buat kita. Nah, di sini Abraham ini juga ketika dia merasa bahwa Sarai tidak bisa lagi melahirkan keturunan buat dia. Dia merasa bahwa cukuplah Tuhan, ini Ismail aja. Nah, tetapi ketika pada akhirnya Tuhan itu memberikan seorang keturunan kepada dia melalui kandungan Sarah. Di situ Abraham itu melihat, wow, Tuhan ini luar biasa ya. Ternyata apa yang Tuhan nyatakan itu jadi loh di dalam hidupku. Yang tadinya aku merasa itu udah gak perlu lah Tuhan. Itu di situ di ayat yang ke berapa ya itu? Di ayat yang ke-18. Itu Abraham itu sudah berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Nah, di sini Abraham itu seakan-akan tuh ingin ngomong sama Tuhan, ingin bargain sama Tuhan. Udahlah, Ismail aja Tuhan yang menjadi anak perjanjian itu. Gak usah dari kandungan Sarah, gak apa-apa kok. Dia udah puas gitu ya dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Abraham, seseorang yang tadinya mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, gitu ya, dari tempat tinggalnya itu, ke tempat yang dia belum tahu itu ada di mana. Dia langsung keluar loh, nurut loh sama Tuhan. Dia percaya loh sama Tuhan. Ya, ketika Tuhan nyatakan janjinya, ketika mengalami perpisahan dengan Lot, Abraham memberikan kesempatan loh sama Lot. Dia enggak khawatir, mau dimanapun dia berada. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Nah, di sini Abraham pun goyah, gitu ya, karena ucapan Sarah. Jadi di sini kita lihat bahwa kita itu memegang peranan penting loh buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, gitu ya, dengan apa yang kita lakukan, karena itu bisa jadi mengakibatkan hal-hal yang fatal. Anjuran Sarah untuk Abram untuk mengambil Hagar ya, dan melahirkan keturunan, itu adalah suatu kesalahan yang besar. Yang pada akhirnya Sarah pun juga mendapat getahnya ketika
hambanya Hagar itu mengandung. Hagar ini meremehkan Sarah yang saat itu belum bisa mengandung. Itu harga yang harus Sarah bayar. Ya, salah satu harga. Ketika dia mengambil keputusan sendiri, ketika dia menganjurkan sesuatu yang salah kepada suaminya. Ya. Sampai dia diremehkan. Coba kalau mereka tetap bersepakat nanya ke Tuhan, Tuhan, Engkau kan berjanji ya, kalau yang akan menjadi ahli waris semua harta benda kami itu adalah anak kandung yang akan Kau berikan kepada kami. Lah itu gimana caranya Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan mengambil hamba dari Sarah untuk melahirkan keturunan atau nanti dari kandungan Sarah sendiri. Nah, mereka tidak bergumul dengan getu. Getu itu apa ya? Dengan sungguh-sungguh gitu ya, untuk mendapatkan jawaban. Abraham di sini seharusnya dia sebagai kepala keluarga gitu ya, yang pengambil keputusan, dia yang menentukan arah, tetapi rupanya bisa digoyang dengan keputusan Sarah. Dia mengikut Sarah sehingga akhirnya lahirlah keturunan dari Ishak dan dari Ismail, di mana ada perseteruan, di mana ada hal-hal yang tidak baik ke depannya. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang menjadi keputusan kita, supaya tidak menimbulkan kesalahan yang besar di kemudian hari. Mau menyesal pun juga, kalau nasi sudah jadi bubur tidak mungkin jadi nasi lagi kan. Nah, di sini tetapi apa yang menjadi keinginan Abraham itu dihargai oleh Allah. Ketika Abraham mengajukan Ismail supaya dia aja yang menjadi anak perkenanan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan itu berkata kepada Abraham bahwa Ismail pun itu juga akan dibuat menjadi bangsa yang besar, dibuat beranak cucu dan sangat banyak, bahkan memperanakkan 12 raja. Situ. Ya. Allah kita itu bukan Allah yang egois ya. Dia meskipun dia tahu bahwa apa yang menjadi keinginan kita itu sebenarnya bukan yang terbaik. Tetapi acap kali Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi permohonan kita. Abraham pun demikian. Tetapi Tuhan itu juga adalah Allah yang tegas gitu ya. Dia ngomong sama Abraham bahwa yang menjadi anak perjanjian itu tetap dari keturunan, tetap dari kandungan Sarah. Anak yang lahir dari kandungan Sarah, yaitu Ishak. Ketika Tuhan memutuskan segala sesuatunya, itu keputusannya itu udah bisa digoyang oleh kita. Allah itu kuat, tegak teguh berdiri. Sampai akhirnya lahirlah Ishak. Gitu ya. Nah, jadi kadang ketidakpercayaan kita itu bisa membuat kita tidak bisa menerima yang terbaik dari Tuhan.
Coba kalau Abraham sama Sarah itu sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan, bergumul dalam segala sesuatunya, nggak akan ada Ismail. Semuanya itu akan jauh lebih indah karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Yang kedua, itu hal yang bisa menghambat gitu ya. Tuhan memberi yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu karena kita itu mementingkan diri sendiri, egois gitu ya. Ini yang bisa menjadi penghalang gitu ya, kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah menginginkan kita itu menjadi pribadi yang egois gitu ya. Tuhan tuh tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Nah, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, itu Yesus itu memberi contoh loh, teladan yang baik buat murid-muridnya, buat kita semua gitu ya. Untuk selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus gitu ya, ke suatu tempat, dan di situ hari sudah menjadi malam. Tuhan itu ngomong, Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya, supaya memberi orang banyak itu makan. Nah, kita tahu kisahnya bahwa dari situ Yesus itu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk wanita dan anak-anak itu. Nah, di sini kita lihat bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak egois. Kita mempunyai Tuhan yang selalu memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, contoh lainnya juga ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya, kalau mungkin ahli-ahli Taurat merasa, oh nggak bisa. Kalau kita udah mempunyai ketetapan, nggak boleh bekerja pada hari Sabat, tidak boleh melakukan segala sesuatu. Tetapi Yesus itu melihat bahwa kalau pada hari Sabat kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kenapa tidak? Nah, di sini Yesus itu membukakan gitu ya kepada kita semua. Jadi ketika kita tidak bisa memperhatikan kepentingan orang lain, kita juga tidak bisa menerima yang terbaik yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Nah, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan gitu ya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Misal gitu ya, kalau seseorang dipakai untuk sharing firman, berkhotbah gitu ya, dia mau gitu ya dipakai oleh Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan hikmatnya, Tuhan akan memberikan penyertaannya. Karena orang ini mau dipakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, jadi ketika kita stuck gitu ya dalam kepentingan diri sendiri, kita yang tadinya itu bermurah hati, tetapi ketika diberkati luar biasa oleh Tuhan, malah berkat ini tidak disalurkan dengan semestinya. Lebih banyak yang dipakai untuk kepentingan kita sendiri. Itu ya, kita tidak bisa menerima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Itu pun juga pernah saya alami. Ketika dulunya saya dan suami itu berdoa gitu ya, minta berkat dari Tuhan.
karena kita mau jadi berkat buat orang lain. Benar, berkat itu datang. Wah, luar biasa berkat itu datangnya dalam jumlah yang menurut kita itu banyak. Dari yang tadinya bekerja itu cuma dapat gajian 800.000 itu buat berdua. Itu tiba-tiba itu kita bisa bekerja sendiri, kita mendapatkan keuntungan yang banyak, kita bisa nabung berlipat-lipat kali ganda dari apa yang kita terima dari gaji sebelumnya, pekerjaan sebelumnya. Itu kita menjadi lupa diri. Kita banyak memakai berkat itu untuk kepentingan kita. Ya. Kita enggak nanya lagi sama Tuhan, Tuhan berkat ini buat apa aja Tuhan? Engkau mau apa? Engkau mau kita itu menjadi saluran berkat buat mana aja, buat siapa aja. Nah, malah sibuk nabung untuk masa depan kita sendiri, itu enggak salah. Kita nabung itu enggak salah. Tetapi menjadi salah ketika tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Sampai akhirnya pundi-pundi kita itu bocor, jadi yang tadinya uangnya itu berlimpah, itu malah menjadi step by step gitu menjadi berkurang dan berkurang uangnya. Karena ya itu tadi, keegoisan kita. Nah, yang ketiga, apa yang bisa menjadi penghambat bahwa kita itu tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Ya. Kita lihat contohnya Saul gitu ya. Ketika dia dipilih menjadi seorang raja, sudah diberi pesan oleh Nabi Samuel gitu ya. Nanti ya kamu tunggu aku datang yang mempersembahkan korban bakaran. Tetapi ketika dilihat Samuel ini tidak kunjung datang, dia nekat, dia mengambil posisi menggantikan Nabi Samuel dalam mempersembahkan korban bakaran, di mana itu jahat di mata Tuhan, dinilai tidak baik. Padahal kelihatannya, aduh Tuhan, wong cuma gitu aja, kok dipandang sebagai suatu kesalahan yang besar. Karena itu bukan apa yang menjadi pikiran Tuhan, tidak sejalan ya, dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Ketika Tuhan nyuruh A, Saul melakukan B. Ketika disuruh membasmi Raja Agag dan semua ternak apa semua itu suruh tapi gak nurut, mengambil keputusan sendiri. Bukankah kita kadang itu seringkali juga seperti itu ya, ngambil keputusan sendiri. Tuhan suruh A, kita melangkahnya B. Dan Tuhan, ini aja Tuhan, engkau sertai. Jadi Tuhannya ditaruh di belakang. Ketika kita sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan, tetapi kita tidak bisa sejalan gitu ya dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Tuhan tidak turut bekerja lagi di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya Tuhan tetap tolong, tetapi tidak yang terbaik karena kesalahan kita. Nah, yang terakhir itu kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Nah,
pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Bener atau enggak ya? Kalau menurut saya, pekerjaan yang membosankan itu menunggu, apalagi kalau kita itu nggak tahu waktunya, sampai kapan kita itu harus menunggu. Ketika kita mendapat janji Tuhan, dan kita itu nggak ngerti kapan janji Tuhan itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Nah, misal kayak Abraham juga itu tadi ya, bahwa dia akan diberikan seorang anak. Kan nggak tahu ya kapan mau dikasihnya. Sampai sekian lama gitu ya, belum dapat keturunan. Dan akhirnya ngambil keputusan sendiri. Nah, itu orang yang tidak percaya dan tidak sejalan dengan pikiran Allah. Itu ujungnya, itu menujunya itu ke titik gak sabar menanti waktunya Tuhan. Abraham, Saul, itu mengambil jalan sendiri. Nggak mau menanti lagi, nggak mau istilahnya itu bertekun lagi, minta tuntunan Tuhan. Kadang keadaan yang menjepit kita, situasi yang menurut kita genting ya, dimana kita itu tidak bisa atau belum mendapatkan jawaban dari Tuhan harus bagaimana. Itu seringkali itu kita tidak sabar lagi menanti jawaban Tuhan. Kita langsung ambil keputusan sendiri. Nah, saya juga pernah saksikan bahwa ketika di dalam saya bekerja, saya itu ditawarin gitu ya, produk gitu oleh bakul saya gitu. Dan saya nanya ke Tuhan, Tuhan gimana? Dibeli nggak Tuhan? Kalau dibeli harga berapa? Nah, saya tuh nggak dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan nggak ngomong sesuatu, padahal jawaban saya itu ditunggu. Waktunya itu dia nggak bisa berlama-lama. Kalau saya nggak beli, ya akan dijual ke orang lain. Nah, otomatis itu kan suatu situasi yang genting ya menurut saya itu. Situasi yang urgent gitu. Nah, ketika saya nggak dapat jawaban dari Tuhan, saya itu nggak tetap bergumul menantikan Tuhan, gimana Tuhan, tetap ini aku bingung Tuhan, tolong kasih tuntunanmu. Jadi nggak sungguh-sungguh gitu loh ya, berkutat gitu ya. Sampai akhirnya mengambil keputusan sendiri dan keputusan itu salah gitu ya. Merugikan saya. Ketika kita nggak sabar menanti waktunya Tuhan, itu akan berakibat nggak baik buat kita. Sering kalinya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ngomong, ya aku nggak sabar, tapi ya untungnya itu nggak masalah loh buat aku. Untungnya itu ya aku tuh masih tetap loh apa namanya ditolong sama Tuhan. Ya, itu suatu kasih karunia ya dari Tuhan ya kalau sampai seperti itu. Tapi kalau kita lihat bahwa eh, panduan-panduan seperti yang saya nyatakan tadi itu adalah sesuatu yang bisa kita terapkan supaya kita itu bisa melihat bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan.
Sehingga apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan buat kita, sesuai dengan rencana Allah. Jadi, teman-teman yang mau saya nyatakan bahwa yang pertama yang menjadi penghambat itu ketidakpercayaan kita bisa menjadi penghambat. Nah, yang kedua, ketika kita mementingkan diri sendiri, egois. Ketiga, tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Dan yang keempat, itu kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Nah, saya harap ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa, kok aku belum melihat ya sesuatu yang baik dinyatakan oleh Tuhan dalam hidupku. Padahal janjinya Tuhan kan gini. Firman-Nya Tuhan kan ngomong, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kok belum terlihat Tuhan? Nah, ini mungkin yang bisa ditilik lagi oleh teman-teman. Adakah salah satu hal yang seperti yang saya nyatakan itu dilakukan oleh teman-teman? Kalau memang itu ada yang dilakukan kesalahan-kesalahan itu, yuk mulai merubah diri, mulai berbalik gitu ya dari kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga kita bisa melihat apa yang mau Tuhan nyatakan, kebaikan Tuhan yang sudah direncanakan buat Tuhan terhadap hidup kita itu bisa kita terima. Kita bisa menilik lagi perjalanan kita, bagaimana dulu kita mendapat yang terbaik dari Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan itu juga bisa menjadi panduan buat hidup teman-teman untuk dilakukan kembali gitu ya. Sehingga berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan itu bisa kita terima. Fokus kepada Tuhan kembali. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita mulai kembali lagi mendekat kembali kepada Tuhan. Ketika saat ini kita sudah menjauh dari Tuhan, yuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Percaya yang terbaik sudah menanti kita di depan. Oke, begitu dulu sharing saya teman-teman saat ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.